Pantai Selatan memiliki sebuah legenda yang dipercaya oleh masyarakat di Pulau Jawa bahwa seluruh kawasan pantai selatan adalah wilayah kekuasaan dari Sang Ratu Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Pantai selatan ini dikenal dengan ombaknya yang ganas dan arus lautnya yang sangat kencang. Tidak jarang keganasan laut pantai selatan ini sering memakan korban jiwa. Nyi Roro Kidul dipercaya memiliki kekuatan dan kendali atas kematian di Laut Selatan. Konon katanya, setiap orang yang berani memakai pakaian hijau di pantai selatan akan ditarik oleh Nyi Roro Kidul dan dijadikan sebagai pelayan di istana gaibnya. Hingga saat ini, legenda Nyi Roro Kidul masih dipercaya dan dihormati oleh masyarakat Pulau Jawa, terutama masyarakat pesisir selatan. Lalu, semengerikan apa cerita di balik pantai Laut Selatan? Berikut ini kita simak ulasannya. Pantai Selatan membentang dari ujung Kulon di Banten hingga ke Alas Purwo di Jawa Timur dengan panjang kurang lebih sekitar 1.200 km. Sosok Nyi Roro Kidul penghuni laut ini dikenal hampir di seluruh penjuru Pulau Jawa. Legenda Ratu Pantai Selatan ini juga dikenal oleh masyarakat sekitar Pulau Bali dengan nama Nyai Roro Kidul. Pantai selatan Jawa ini dikenal karena ombaknya yang ganas dan arus lautnya yang sangat kuat, serta cuaca dan ombak yang terkadang sangat ekstrim. Tidak jarang pantai selatan Jawa ini memakan korban jiwa, baik itu pengunjung ataupun nelayan. Walaupun demikian, laut pantai selatan Jawa juga dikenal karena keindahannya yang luar biasa. Pantai ini diliputi dengan tebing-tebing yang tinggi dan batu karang yang sangat indah. Di beberapa pantai selatan Jawa, sering diadakan upacara ritual-ritual khusus untuk menghormati Ratu Pantai Selatan. Seperti di Pantai Parangtritis dan Pantai Parangkusumo di Yogyakarta, Pantai Pangandaran, dan Pantai Pelabuhan Ratu di Sukabumi. Menurut cerita yang berkembang, sosok Nyai Roro Kidul ini sering menampakkan diri di salah satu kamar hotel di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Keyakinan tentang Nyai Roro Kidul ini begitu kental diyakini oleh masyarakat di tanah Jawa, terutama masyarakat di pesisir. Selain dikenal karena sering meminta korban jiwa, Nyai Roro Kidul juga dipercaya merupakan penguasa gaib yang setia menjaga tanah dan laut Jawa dengan bala tentaranya. Banyak kisah yang menjelaskan tentang asal-usul Nyai Roro Kidul ini. Ada yang mengatakan bahwa Nyai Roro Kidul merupakan keturunan dari Raja Airlangga dari Kahuripan. Namun, ada pula yang menyatakan keturunan dari Raja Kediri, yaitu Raja Jayabaya. Namun, yang paling terkenal dan banyak dipercayai, Nyai Roro Kidul merupakan putri mahkota dari Pakuan Pajajaran, dari raja yang bernama Prabu Siliwangi. Kisah Nyi Roro Kidul. Konon ia merupakan seorang putri mahkota dari kerajaan Sunda Pajajaran yang dinamai Putri Kadita yang sangat cantik. Dia mewarisi sifat dari ayahnya, yaitu bijaksana dan baik hati. Prabu Siliwangi sangat menyayangi Putri Kadita. Sewaktu Putri Kadita beranjak dewasa, ayahnya ingin menjadikan Putri Kadita sebagai pewaris tahta Pakuan Pajajaran. Keinginan raja tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh para selir serta anak-anak yang lain. Pada suatu hari, mereka segera berkumpul dan menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan Putri Kadita dan ibunya permaisuri kerajaan. Mereka segera meminta bantuan seorang penyihir yang tinggal di sebuah desa terpencil. Penyihir tersebut menguasai berbagai ilmu hitam yang dikenal sangat ampuh. Mereka meminta agar Putri Kadita dan permaisuri diberi kutukan, agar Putri Kadita dan ibunya menderita penyakit kusta. Suatu hari Putri Kadita dan permaisuri sangat terkejut sebab mereka bangun dari tidur dan disuguhkan dengan kulit yang dipenuhi borok dan berbau tidak sedap. Mengetahui hal itu,
Raja Siliwangi memanggil tabib istana untuk menyembuhkan mereka. Setelah mencoba berbagai ramuan, sang tabib menyerah dan menyatakan bahwa penyakit mereka tidak dapat disembuhkan. Semakin hari, penyakit yang mereka derita semakin parah. Tubuh permaisuri yang sudah tua ternyata tidak sanggup melawan kutukan tersebut. Permaisuri pun akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Namun di sisi lain, Putri Kadita masih bisa bertahan. Para selir dan anaknya kemudian melanjutkan rencana jahat mereka. Suatu hari mereka mendatangi raja dan menghasut untuk mengusir Putri Kadita. Meski sempat menolak, Prabu Siliwangi yang khawatir anggota kerajaan yang lain tertular oleh penyakit itu, akhirnya menyetujui usulan mereka. Namun tanpa disengaja, Putri Kadita mendengar seluruh percakapan mereka. Dengan sakit hati yang amat dalam, Putri Kadita kabur dari kerajaan, lalu ia keluar dari istana. Pada suatu kisah, akhirnya Putri Kadita tiba di pantai selatan. Ketika Putri Kadita menatap sekeliling, ia melihat air laut pantai ini sangat bersih dan jernih. Ketika di pantai selatan, tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya untuk terjun ke dalam laut selatan. Tak lama kemudian, ia melompat dan berenang. Kemudian air Samudera Selatan melenyapkan semua kutukan tanpa meninggalkan bekas. Karena kecantikannya ini, para lelembut dan makhluk halus di seluruh pantai selatan mengangkatnya menjadi seorang ratu yang menjadi pemimpin mereka. Sebagai ratu penguasa lelembut di seluruh laut selatan, ia memiliki kuasa atas Samudera Selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut Nyi Roro Kidul yang dapat hidup abadi. Di tempat Putri Kadita masuk ke dalam samudera ini, dipercaya terletak di suatu pantai di Pelabuhan Ratu. Nyi Roro Kidul adalah ratu penguasa Laut Selatan, sedangkan Nyi Blorong adalah panglima terkuat dari Nyi Roro Kidul. Walaupun keduanya ditampilkan sebagai sosok perempuan cantik, tapi terdapat banyak perbedaan. Nyi Roro Kidul selalu digambarkan sebagai wanita cantik dengan gaun yang serba hijau, dengan badan seutuhnya berwujud manusia. Sedangkan Nyi Blorong digambarkan perempuan cantik dengan badan setengah ular. Dari bagian perut ke atas digambarkan sebagai manusia, sedangkan dari perut ke bawah digambarkan memiliki ekor seperti ular. Dalam berbagai budaya, Ratu Pantai Selatan ini memiliki berbagai macam nama. Nyi Roro Kidul, nama untuk budaya Sunda, dan bagi orang Jawa sering disebut juga Kanjeng Ratu Kidul. Dalam budaya Bali, dikenal juga dengan nama Nyi Roro Kidul. Walaupun mungkin legenda dan mitos ini lebih kental di kalangan masyarakat pesisir Jawa dan Bali, namun legenda ini telah menjadi inspirasi beberapa karya kesusastraan modern. Bahkan legenda ini juga sering diangkat ke dalam film layar lebar. Walaupun tidak secara gamblang dinamai Nyi Roro Kidul, tapi mitos tentang Dewi Laut ini muncul di beberapa daerah. Seperti Putri Mandalika dari Lombok, legenda Bahureksa dari Aceh dan Sumatera Utara, dan ada pula legenda Sibiro Biting yang muncul dari Tanah Batak. Dalam pandangan modern seperti saat ini, di mana teknologi informasi yang berkembang sangat pesat, teknologi GPS dan peta digital yang semakin akurat, beberapa mitos ini sebetulnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Misalnya larangan memakai pakaian hijau di Laut Selatan. Ternyata hal itu dimaksudkan karena Laut Selatan yang didominasi oleh ombak-ombak yang tinggi, sehingga jika menggunakan baju hijau akan sulit dibedakan mana manusia dan mana laut. Terlepas dari semua keyakinan kita, mitos dan legenda ini telah membangkitkan rasa hormat kita terhadap alam dan rasa takut terhadap kekuatan alam yang luar biasa. Kita harus menjaga laut, pantai, dan kekayaan alam lainnya sebagai sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat kita.